Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Babe lolos CPNS atau Babe belajar bersama untuk lolos CPNS. Ya, pada hari ini, selamat bagi teman-teman semua yang sudah memiliki rasa optimisme untuk lolos karena mendapatkan nilai SKD yang memuaskan, yang sesuai harapan. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan nilai yang paling tinggi dan masuk dalam rankingan untuk lanjut ke SKB. Nah, pada kali ini saya akan membahas SKB tentang tenaga kesehatan, atau kita latihan bersama SKB tenaga kesehatan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja untuk masuk ke soal pertama. Ya, silakan, nanti saya akan bacakan soalnya, lalu bacakan optionnya. Setelah itu teman-teman jawab, tulis di dalam kertas atau di secari kertas. Apa jawabannya nanti akan kita samakan atau kita cocokkan setelah kita membaca soal dan jawaban. Oh ya, sebelumnya mohon untuk teman-teman sekalian, mohon untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya supaya channel yang baru saya bentuk tepat hari ini, tanggal 13 Oktober 2021, semakin berkembang, tentunya dengan banyak soal-soal untuk menuju CPNS, sehingga kita dapat belajar bersama dengan nyaman. Langsung saja, soal pertama. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi A. Keterampilan dan ramuan, B. Ramuan dan resep, C. Pijat dan energi dalam, D. Alternatif dan konvensional, atau yang E. Alternatif dan ramuan. Baik teman-teman, silahkan jawab. Langsung saja tanpa berlama-lama kita lihat jawabannya. Teman-teman, untuk nomor 1, jawabannya adalah A, teman-teman. Berdasarkan cara pengobatannya, layanan kesehatan tradisional terdiri atau terbagi menjadi 2, yaitu pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan menggunakan ramuan. Di sini, teman-teman bisa kunci dari kata cara pengobatannya, tradisional. Nah, kalau tradisional identik dengan jamu-jamuan, otomatis dalam membuat jamu itu butuh yang namanya keterampilan dan ramuan-ramuan dari nenek moyang kita, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Ya, kita lanjut untuk soal berikutnya. Jangan lupa untuk share, subscribe, komen. Nomor 2. Dalam upaya atau pengupayaan kesehatan jiwa seseorang dapat dilakukan tindakan-tindakan di bawah ini, kecuali yang A. Preventif, promotif, naratif, atau yang D. kuratif, atau yang E. rehabilitatif. Ya, teman-teman di sini jangan terkecoh dengan bahasa yang asing ya. Kalau saya di sini kuratif itu ya asing, rehabilitatif ya agak nggak asing lah, naratif ya bisa sering kita dengar ya, promotif sering, preventif sering. Di sini ingat teman-teman, ada kata kecuali ya. Jadi langsung saja teman-teman jawab apa
jawaban yang tepat, yang beda, yang bukan, atau yang kecuali. Nah, setelah itu, setelah teman-teman sudah jawab di kertas, langsung saja saya akan menampilkan jawabannya. Untuk soal mertua, jawabannya itu C, teman-teman. Naratif. Sehingga upaya kesehatan jiwa terhadap pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial terdiri atas preventif, nih ada preventif, promotif, ada promotif, kuratif, ada nih kuratif, rehabilitatif juga ada. Jadi jawaban yang tepat atau yang bukan adalah yang C. Teman-teman bisa mencari pengertian-pengertian tentang preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan naratif ada Google ya, karena Google itu sumber dari segala masalah yang akan dijawab oleh Google. Ya teman-teman, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, fasilitas kesehatan yang tidak memerlukan surat izin operasional dalam aktivitasnya adalah A. Praktik dokter, B. Klinik pratama, C. Puskesmas, D. Rumah sakit, atau yang E. Klinik umum. Teman-teman harus fokus sekali lagi nih, surat izin operasional. Apa sih operasional itu? Operasional berarti kan izin berdiri. Nah, kalau praktik dokter memerlukan izin berdiri apa enggak? Puasa enggak ya? Berarti kemungkinan jawabannya itu A. Klinik pratama. Klinik kan bangunan. Nah, itu bangunan, ini bangunan lagi, ini bangunan lagi, ini bangunan lagi. Nah, jawaban yang tepat yaitu A. Karena praktik dokter itu tidak memerlukan izin operasional, melainkan cukup menggunakan surat izin praktik. Teman-teman bisa sambil kerja, bisa sambil dengerin saya mengoceh drobos atau ngomong-ngomong dewe kayak gini. Teman-teman bekerja sambil mendengarkan soal dan jawabannya. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman untuk lolos CPNS di tenaga kesehatan. Lanjut nomor 4. Nomor 4. Bicycle-Calmette-Guerin adalah ilmu imunisasi yang diharapkan dapat mencegah terjadinya penyakit A. Campak, B. TBC, TBC, C. Polio, D. Difteri, atau E. Beri-beri. Nah, ini nih, imunisasi ini itu dapat mencegah terjadinya penyakit. Waduh, ribet amat sih. Nah, ada B sama C nih, B, C, logikanya B sama C, berarti TBC jawabannya teman-teman. Ya, kita lihat jawabannya. Untuk Bicycle, Bacille, Calmette, Guerin merupakan jenis vaksin atau imunisasi yang diberikan pada saat bayi berusia 1 bulan. Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau batuk-batuk yang nantinya mengakibatkan darah. TBC juga gak cuma batuk guys, ada TBC di tulang juga. Jadi TBC nggak identik dengan batuk seperti itu. Lanjut. Nomor 5. Penggunaan sel punca dalam dunia medis dapat dilakukan untuk tujuan A. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, B. Reproduksi dan penyembuhan penyakit, C. Reproduksi dan pemulihan kesehatan, D. Semua jawaban benar, atau yang E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Ya, tak berlama-lama langsung. Jawabannya adalah yang A guys. Ini penyembuhan penyakit dalam pemulihan kesehatan.
Di sini, penggunaan sel panca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan saja. Seperti itu, oke. Jadi jawabannya A. Lanjut. Oh iya, ini penyakit dan pemulihan kesehatan serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi. Nggak boleh ini buat reproduksi. Nah, nanti teman-teman bisa cari sendiri sel panca itu apa sih? Biar teman-teman banyak wawasan ya. Oke. Lanjut nomor 6. Nomor 6. Menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu atau AKI. Ini AKI bukan AKI motor atau AKI mobil ya. Dan angka kematian bayi AKB. Wah, AKB itu girl band Korea. Di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan umum dari penyuluhan KB, B. penyuluhan kesehatan reproduksi, C. posyandu, D. imunisasi, atau E. semua jawaban benar. Nah, nih menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia. Biasanya kalau anak lahir tuh kemana? Setelah lahir akan ada posyandu. Tujuan umum dari posyandu adalah menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu, AKI, dan angka kematian bayi di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Lanjut soal nomor 7. Di bawah ini merupakan sasaran utama dari pos pelayanan terpadu atau posyandu kecuali, nah ada kata-kata kecuali. Yang jelas itu bayi, anak balita, ibu hamil. Untuk anak remaja sama pasangan usia subur kira-kira masuk enggak? Nah, yang masuk kayaknya sih jadi karena kecuali jawabannya itu anak remaja. Jawabannya A. Tes. Nah, ini nih, bayi masuk. Sus. Balita, anak balita. Pasangan usia subur, ibu hamil, menyusui, nifas. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang kesehatan adalah A. UU nomor 32 tahun 2008 atau B. UU nomor 34 tahun 2008, UU nomor 34 tahun 2009, D. UU nomor 36 tahun 2009, atau yang E. UU nomor 12 tahun 2010. Wah, di sini tahunnya sama semua ya. Oh, nggak sama semua, 2008, 2009, 2009, 2010. Jadi untuk yang ini jawabannya adalah D, guys. Jawabannya UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nomor 9. Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi diterbitkan oleh ID, B. Kementerian Kesehatan, C. Konsil Kedokteran Indonesia, D. Mahkamah Kedokteran, atau yang E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa jawabannya teman-teman? Langsung saja. Jawabannya adalah Konsil Dokter Gigi atau Kedokteran Indonesia, KKI. Berdasarkan UU nomor 29 tahun 2009 tentang praktik kedokteran pasal 29 ayat 2, surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi diterbitkan oleh Konsul Kedokteran Indonesia.